Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi, kita bertemu lagi di KIES, Kisah Inspirasi dan Edukasi, podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah. Kali ini kita berbahagia dan berbangga sekali karena kita kehadiran tamu istimewa, yaitu staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Faisal Ali Hashim, SE, MSI, CA, CSEP. Kita senang sekali bisa podcast dengan Bapak Faisal. Saya panggil Pak Faisal aja Pak ya. Pak Faisal, mengingat ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kami tidak menyangka bahwa Bapak akan hadir di sini. Tentunya harus kami todong untuk di sini Pak, di podcast KIES ini. Ya, mudah-mudahan. Baiklah sahabat religi, mari kita simak perbincangan kita dengan Pak Faisal. Tadi saat pembinaan ASN, saya sangat tertarik sekali mendengar kesan Bapak terhadap Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah ini, Pak. Kami ingin Bapak menyampaikan kesan seperti apa sih yang Bapak dapatkan ketika menginjakkan kaki di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah ini. Iya, makasih Mbak Purnama, Pak. Mbak Pur ya, makasih banyak. Saya kira sesuatu yang membuat ketertarikan kita sesuatu itu kan tampilan ya. Maka buat saya sebenarnya sesuatu itu harus dibikin tampilan, harus menarik dulu. Sama seperti seorang laki-laki ketika melihat seorang perempuan pasti juga tampilan itu menjadi sesuatu. Ya? Nah sama juga seperti di sebuah kantor, unit kerja seperti sekarang ini, tampilan itu penting. Nah tampilan itu dari mana? Dari sisi keasrian. Yang kemarin Pak Presiden bicara masalah asri, iya, Pak. Jadi bicara keindahan, kebersihan, tata letak dan lain sebagainya yang membuat kita itu nyaman Jadi betah juga ya pastinya di sini. Ya, pastilah kalau melihat tadi suasana, dan saya surprise karena membuat saya sungguh terkejut. Saya membayangkan ya ini Aceh Tengah ya masih ujung Sumatera di Aceh Tengah gitu. Kalau mungkin Banda Aceh itu ya sudah di kota gitu. Tapi ini Aceh Tengah. Orang untuk pergi saja mungkin perlu niat yang kuat untuk bisa ke sini. Tapi saya melihat ini luar biasa untuk ukuran sebuah kantor yang tadi saya sebutkan, dan ini tentu berbagai, saya tadi bukan hanya melihat kebersihan, tapi juga banyak layanan-layanan yang ditampilkan, inovasi ya. Dan tentu berbagai layanan-layanan itu bukan hanya ingin kita memberikan kebermanfaatan masyarakat, tapi yang sesungguhnya adalah memberikan kehadiran Kementerian Agama di tengah masyarakat gitu. Iya Pak. Ya. Berbicara tentang hadirnya Kementerian Agama di tengah masyarakat, kita sama-sama mengetahui bahwa di akhir tahun kemarin kita dilanda musibah yang luar biasa, Pak. Jadi Bapak juga mungkin melihat bagaimana perjuangan kita di wilayah tengah ini untuk bisa mendapatkan akses keluar untuk bahan pokok itu, Kementerian Agama juga hadir, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama beserta teman-teman itu berjuang mengambil bantuan itu Pak ke Banda Aceh. Itu bagaimana pendapat Bapak tentang hadirnya Kementerian Agama di kala bencana begitu Pak? Ya, saya kan sejak hari kedua setelah dapat informasi terjadi bencana, pertama yang saya sampaikan mulai di Aceh Tamiang, saya melihat di PD, saya langsung kemudian bayangan saya adalah Aceh Tengah ini bagaimana kalau kemudian terisolir gitu lah. Maka ketika itu langsung saya perintahkan Pak Kepala Kantor Kanwil segera lakukan sesuatu walaupun dengan sarana yang terbatas, setidak-tidaknya mungkin orang Aceh Tengah pada saat itu teman-teman punya uang, tapi bahan bakunya beras kan sudah seminggu, 2 minggu. Nah tentu saya mendapatkan kiriman foto bagaimana perjuangan teman-teman dari Banda Aceh, mikul beras gitu untuk melewati, dan syukur saya pada saat proses perjalanan kemarin menuju Takengon melewati beberapa titik yang masih darurat. Dan pada saat melewati kondisi itu ya bayangan saya terbayang dulu bagaimana teman-teman dulu jalan setapak secara estafet mengantarkan bahan makanan, sudah dari satu titik ke titik ini, nanti dari titik lain putus lagi gitu. Dan itu saya bisa membayangkan, dan tentu saya sebagai pimpinan di Kementerian Agama
bukan hanya sekedar melihat, tapi juga terus mendorong agar kita, makanya kan kemudian keluarlah instruksi Bapak Menteri Agama agar semua dengan semangat gotong royong pada saat salah satu saudara kita dilanda musibah, tentu semuanya harus turun. Dan itu yang harusnya menjadi salah satu nilai ketotong royongan yang kita harus tumbuhkan. Kita lebih tumbuhkan gitu lagi, ya. Pak ya, di tengah-tengah bencana. Betul, tentunya, gitu. Pak. Kemudian ada hal yang saya pikir itu sederhana di saat Bapak menyampaikan materi tentang pembinaan ASN tadi, bahwa kita ini Kementerian Agama itu diutamakan akhlaknya, begitu. Jadi saya ingin Bapak menyampaikan ke khalayak yang lebih luas lagi, bagaimana sih sebenarnya akhlak itu kan memang kita memang seharusnya melaksanakan itu, tapi kaitannya dengan kita sebagai warga di Kementerian Agama dengan akhlak yang memang harus menjadi Pak ya, menjadi diri kita begitu. Kita itu adalah warga Kementerian Agama, jadi akhlak itu adalah melekat di kita, Pak. Saya ingin Bapak menyampaikan hal itu ke sahabat religi di rumah. Saya selalu bilang begini ya, kita bersyukur mendapatkan kesempatan menjadi ASN Kemenang. Karena di ASN dengan di Kemenang ini kita punya layanan-layanan yang layanan semua itu adalah membantu masyarakat. Saya membayangkan itu betapa banyak pahala yang diperoleh oleh teman-teman di Kemenang gitu. Jadi saya bilang kalau semua orang Kemenang ini, apalagi kita orang bicara Kementerian Agama, kita paham nilai-nilai agama, berbuat kebaikan, berbuat kemanfaatan, dan apabila itu kita mengamalkan ajaran yang ada dalam agama kita, dan itu harusnya menjadi sebuah kewajiban, nanti saya bilang itu di surga itu penuh dengan orang Kementerian Agama gitu. Jadi saya bilang, jadi seharusnya itu yang menjadi motivasi kita. Jadi ya buatlah sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu ya. Dan saya berharap ini yang harusnya sesuai moto kita di Kementerian Agama adalah ikhlas berrahmat. Ini harus selalu menjadi semangat kita. Bukan hanya slogan gitu, Pak. Bukan hanya slogan, tapi memberikan semangat dengan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, memberikan kemudahan. Jadi saya selalu menekankan berilah kemudahan kepada masyarakat. Jangan kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit, tapi dibalik gitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Gitu. Itu yang tentu harus menjadi anunya kita ya, sehingga dengan demikian kita berharap masyarakat itu semakin bangga. Ya kita ini kan sebagai ASN Kemenang ini kan yang perlu kita pupuk itu kebanggaan kita sebagai warga Kemenang. Apabila kebanggaan itu sudah muncul, saya kira baju kita ini punya logo Kementerian Agama. Kita akan bangga, wah ini orang Kementerian Agama, luar biasa layanan kebermanfaatan buat masyarakat. Saya selalu bilang kita harus hadir dan bermanfaat buat masyarakat. Iya Pak. Saat ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah sedang berjuang untuk pembangunan zona integritas. Dalam hal ini Bapak Kepala Kantor banyak sekali mendorong untuk para agen perubahan untuk menciptakan inovasi-inovasi yang seperti Bapak sebutkan tadi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat. Kami ingin tips bagaimana sih supaya inovasi yang akan kita berikan kepada masyarakat itu memang benar-benar merupakan menjadikan Kementerian Agama itu seperti yang Bapak sebutkan tadi, gitu Pak. Saya selalu bilang gini, dulu setiap kita menyusun rencana kerja, saya ingin program kerja yang kita buat itu sebenarnya program kerja yang menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Ya, dengan program kerja kita bisa membantu menyelesaikan problem yang ada di masyarakat. Jadi kalau kita bicara konteks pembangunan ZI, zona integritas, sesungguhnya itu adalah bagaimana kemudian kita menciptakan proses bisnis prosesi kita yang lebih baik, yang dengan bisnis proses itu adalah berdampak kepada perubahan yang ada dalam masyarakat. Jadi sebenarnya yang perlu kita tonjolkan di dalam pembangunan ZI itu adalah dampak positif apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan ada inovasi-inovasi kita itu. Dan itu saya kira saya hakul yakin dengan berbagai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kantor, berbagai layanan-layanan inovasi, insya Allah
saya doakan Kemenang Aceh Tengah itu bisa lolos di penilaian Amin, internal ya di Rabbal Kementerian Agama, di Irjen, dan sehingga nanti kita bisa melihat Kemenang Aceh Tengah ini bisa muncul di dalam pertarungan di tingkat nasional nanti di Iya, TPN ya. Amin, Sehingga ya bagaimanapun saya sebagai salah satu putra Aceh, tentu akan bangga ya kalau ada Aceh Tengah ini menjadi unit kerja pertama yang memperoleh WBK, sehingga ini tentu menjadi kebanggaan sendiri. Iya, benar Ya. Pak. Kami sangat mengharapkan dukungan Bapak, doa Bapak supaya kita bisa menggapai cita-cita itu Ya. yang sudah 3 tahun kita perjuangkan Ya. gitu Pak. Selanjutnya saya juga mengutip sedikit tadi dari apa yang Bapak sampaikan tentang pemetaan kompetensi di sumber daya manusia di Kementerian Agama, bagaimana pengembangan profesi pegawai. Itu juga mungkin para pendengar ingin mendengarkan dari Bapak bagaimana informasi, inspirasi yang mengedukasi tentang hal itu, Pak. Jadi dulu sewaktu saya masih di Inspektorat Jenderal ya, selalu saya berpikir begini, kalau kita berbicara kompetensi pegawai, ini nggak bisa kita lepas dengan services apa sih yang kita bisa yang akan kita berikan ke masyarakat. Jadi sama seperti di perusahaan, kita kan ada services apa, layanan apa. Nah, layanan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kita istilahnya kalau konteks pelayanan publik atau services ya seperti itu, layanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Katakanlah misalnya layanan sesuatu, misal di layanan pensertikan wakaf, misal ya. Nah, di layanan services seperti itu, layanan seperti apa yang kita butuhkan, standarnya seperti apa. Nah, agar bisa standar itu terpenuhi, SDM seperti apa yang dibutuhkan. Yeah. Nah, lalu kita coba lihat, nah, apakah SDM kita itu punya nggak kompetensi seperti yang diharapkan? Cocok nggak gitu? Cocok nggak gitu. Nah, itulah perlu asesmen. Jadi asesmen itu sebenarnya dibutuhkan dalam rangka memetakan apakah kompetensi yang dimiliki oleh pegawai kita saat ini sesuai nggak dengan kompetensi untuk unit services yang kita butuhkan. Yang dibutuhkan di unit layanan itu gitu Pak ya. Jadi services seperti ini butuh SDM seperti ini. Services yang seperti ini butuh SDM seperti ini. Nah, SDM seperti ini kita punya nggak? Nah, melalui assessment itu menjadi alat media. Nah, lalu apa? Setelah kita melihat bahwa antara kebutuhan SDM dengan yang ada itu misalnya ada gap. Nah, disitulah peran rencana pengembangan kepegawaian. Pelatihan apa yang dibutuhkan. Misalnya, kalau ada di unit PTSP kita, pegawai kita di sana dibutuhkan orang yang ramah, komunikasinya bagus, kemudian cara menjelaskannya juga bagus, paham kompetensi segala macam. Nah, yang ada sekarang itu punya kemampuan komunikasi baik nggak gitu. Nah, dengan kemampuan kalau apabila ternyata kemampuan tidak ini, nah itulah peran renbangnya, rencana pengembangan kepegawaian di situ. Oh, dia perlu diikut sertakan di nih. Sama juga pelatihan, misalnya seperti gitu, Pak, ya? Mbak di Humas. Di Humas itu butuh seperti apa kompetensi? Nggak bisa model Humas zaman 80, 90, 2000 seperti sekarang. Mungkin bisa jadi kebutuhan masyarakat tidak seperti itu. Sekarang yang saya bilang, ini zaman sekarang media sosial. Iya. Media sosial nggak bisa. Kalau media sosial nggak bisa kita pendekatan dengan web yang resmi seperti yang konservatif seperti sekarang. Oh, yang seperti ini butuh kemampuan. Oh, Humas harus mampu mendeteksi kemampuan membaca seperti apa aspirasi masyarakat. Nah, kemudian untuk mewujudkan seperti itu kita harus mengkanter dengan informasi seperti apa. Nah, untuk bisa menghasilkan informasi, kita harus punya kompetensi seperti apa. Nah, disitulah peran rencana kepegawaian di situ gitu. Iya, berat juga ya Pak ya, tugas kepegawaian. Jadi sebenarnya semua unit ini kalau tadi pagi Pak Menteri menyebutkan kita ini kan super tim. Tidak ada yang bilang orang humas lebih hebat, kemudian orang kepegawaian lebih penting, orang keuangan lebih ini, semua sama. Semuanya penting Pak ya. Semua sama. Bayangan humas itu peran humas itu ya. Kita kan humas itu kan ukuran kinerja humas itu kalau menurut saya adalah seperti apa layanan kemudian persepsi masyarakat terhadap Kemenang ini, terutama Kemenang Aceh Tengah. Apabila kemudian citranya jelek, seperti apa kemudian humas itu bisa menciptakan saran-saran perbaikan
tentu yang harus ditindaklanjuti oleh unit-unit gitu. Jadi analisis pemberitaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Contoh seperti itu. Jadi makanya apabila semua unit melakukan seperti itu, melakukan semacam evaluasi diri ya terhadap apa yang dilakukan, saya kira ya proses pembenahan itu akan terus-menerus bisa dilakukan. Nggak gitu-gitu aja. Ya, terus, saya selalu bilang yang lebih baik ya, Pak. Saya selalu tadi bilang kan, beranilah jadi pembosan, asal jangan bosan kepada istri. Jadi pembosan. Artinya dengan apa? Dengan rasa bosan. Waduh, kok begini-gini terus muncul keinginan untuk berbuat yang lain, menciptakan hal yang baru, gitu, Pak. Jadi saya terus terang saya selalu bilang kalau kalian yang kalian kerjakan itu aja. Saya selalu waktu di IRJ saya bilang kalau kalian itu rencana pengawasan itu aja yang kalian lakukan. Buat saya itu paling, kalau saya ya, kalau mengerjakan sesuatu yang sama paling maksimum 2 kali lah. 3 kali saya udah bosan kalau masih, termasuk menyampaikan sesuatu juga harus sesuatu berbeda gitu. Itu yang Bapak sebutkan tadi di arahan Bapak tentang memberikan yang terbaik dan terbaru gitu Pak. Iya, selalu inovasi supaya ya itu tadi, kalau saya orang misalnya sejak diangkat sampai sekarang kerjanya itu aja nggak ada. Ini misal contoh orang keuangan. Orang keuangan itu kan unit layanan internal. Apa ukuran kepuasan layanan internal terhadap keuangan? Ya, kalau dulu saya bilang di Irjen, keuangan itu salah satunya adalah kecepatan membayar gitu. Nah, itu ukurannya. Jadi itu bisa dirasakan. Jadi kalau kita bicara yang namanya dampak layanan, bukan hanya dampak layanan kepada masyarakat, tapi di internal itu berubah nggak gitu. Nah, itu juga sama itu seperti juga tadi. menjadi yang bisa kita ukur gitu. Iya, gitu. Sehingga dan yang bisa diukur, yang dirasakan dampaknya gitu. Saya sekali menekankan dampak itu yang paling penting. Jadi bukan kegiatan. Jadi kita mengadakan sesuatu inovatif, tapi itu tidak dibutuhkan, yang nggak ada ngaruhnya. Jadi sesuatu yang inovasi, kalau kemudian tidak menyelesaikan masalah, ya nggak ada manfaatnya. Jadi inovasi dan bermanfaat. Belum tentu berinovasi tapi bermanfaat. Itu menjadi alat ukur manfaatnya Ya, itu, Pak, gitu, kebermanfaatan. Karena kalau sudah bermanfaat, saya kira itu otomatis menyelesaikan sebagian problem yang ada dalam masyarakat kita. Iya. Jadi tugas kepala kantor itu, saya selalu bilang begini. Tadi lupa saya sampaikan. Beda pemimpin dengan manajer itu hanya 2. Kalau manajer itu selalu menggunakan menyuruh sesuatu, anak buah mau ikut selalu dengan menggunakan kewenangan yang ada. Jadi seperti di manajer di perusahaan, oh ini aturan saya, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, harus ini, harus ini. Jadi selalu bicara harus seperti ini, harus ini. Tapi kalau seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya, tanpa kemudian dia harus melakukan mengawasi secara begitu, ini, Pak, ya? dia terus melakukan mengikuti. Saya selalu bilang misalnya kepala-kepala preman yang ada di terminal segala macam, nggak ada SK mengangkat dia sebagai kepala gitu. Tapi ya. ada anak buahnya. Tapi anak buahnya pengaruhnya ikut kan gitu. Jadi itulah harusnya seorang pemimpin itu menggerakkan anak buah itu dengan menggunakan pengaruh gitu. Ya, najis seorang kepala kantor itu harus seperti itu. Harus karismatik. Sehingga apa? Ya. Anak buah itu melakukan sesuatu itu bukan karena takut kepada kepala kantor, tapi memang karena dia merasakan itu sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Saya kira itu. Ya. Baiklah Pak, terima kasih. Bermanfaat sekali podcast kita hari ini dan kami sangat berbahagia dan berbangga sekali bisa menghadirkan Bapak di podcast Kies ini. Sebelum kita tutup, mohon berikan closing statement untuk pemirsa Kies. Ya, saya berharap Kementerian Agama Aceh Tengah ini, Kabupaten Aceh Tengah ini betul-betul menjadi contoh buat kantor Kementerian Agama yang lain. Ya, dengan selalu menghadirkan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dengan demikian kehadiran, kebermanfaatan Kementerian Agama terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya kira demikian, dengan tetap menjaga integritas kita semuanya, saya yakin dan percaya masyarakat akan semakin mencintai Kementerian Agama. Saya kira demikian. Terima kasih sekali lagi Pak kasih atas waktunya. Kami doakan semoga kegiatan Bapak selanjutnya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan tambah sukses Pak. Amin. Ya, terima kasih.
Baiklah sahabat religi, demikian podcast kita dengan Bapak Faisal Ali Hashim, staf ahli bidang hukum dan hak asasi manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga podcast ini bermanfaat bagi sahabat religi semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.